Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak boleh tidak ada, sebab tanpa kebangkitannya, iman Kristen tidak ada artinya. Paulus bahkan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka orang Kristen adalah orang yang paling malang dari antara seluruh umat manusia di dunia ini, karena mempercayai sebuah kebohongan besar. Puji Tuhan, karena Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati, dan Dia hidup selamanya. Setelah menyatakan diri kepada Maria Magdalena dan 2 orang murid yang pulang ke Emmaus, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada para murid-Nya, tetapi mereka terkejut dan takut, bahkan menyangka Dia itu hantu, sebab kedatangannya begitu tiba-tiba. Untuk meyakinkan mereka bahwa Ia benar-benar Tuhan Yesus yang sama, yang telah bangkit, bukan orang lain dan bukan hantu, Tuhan Yesus memperlihatkan bekas luka di tangan dan kakinya, serta mempersilahkan mereka merabanya. Ia juga meminta makanan, dan di hadapan para murid itu, Tuhan Yesus makan ikan goreng untuk meyakinkan mereka bahwa kebangkitannya benar-benar kebangkitan tubuh, bukan sekedar kebangkitan semangat, ideologi, pemikiran, dan lain-lain, seperti anggapan sementara orang yang tidak percaya. Selain itu semua, 1 Korintus 15 ayat 6 mencatat bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Jadi, kalau ada orang yang mengira bahwa itu hanyalah halusinasi karena mereka sangat merindukan Tuhan Yesus, jelas tidak mungkin, sebab tidak mungkin 500 orang berhalusinasi bersama-sama. Bukti bahwa Dia benar-benar bangkit juga dapat dilihat dari dampak yang terjadi sampai hari ini, yaitu pertama, orang-orang percaya hidupnya diubahkan sedemikian rupa sehingga yang putus asa memiliki pengharapan, yang takut menjadi berani, bahkan berani mati bagi Injil. Jelas tidak mungkin sebuah kebohongan besar bisa menghasilkan perubahan hidup yang begitu drastis. Kedua, berita Injil sendiri bertahan sampai ribuan tahun. Sementara sepanjang zaman orang percaya mengalami aniaya, gereja dibom dan Alkitab dibakar, serta berita Injil diserang dari segala arah. Hari ini bahkan Alkitab diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa manusia. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dia ada bagi kita kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Karena itu, marilah kita jalani hidup ini dan hadapi setiap pencobaan dan masalah apapun dengan iman yang teguh. Dengan demikian kita dapat menjadi saksinya yang efektif. Amin.